Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah ya. Nah, sekarang minggu ini kita kembali lagi belajar bahasa Inggris bersama Ustazah Nora. Oke, minggu ini kita akan belajar materi baru. Nah, sekarang kita bisa lihat di slide selanjutnya. Today lesson. Oke, yang pertama, kita akan belajar membaca tentang teks di at the shopping mall. Yang kedua, ada grammar. Jadi di grammar ini nanti ada materinya dan juga ada latihan-latihan. Latihan-latihannya nanti akan ada pictures. So you will guess the answer of the pictures. Dan yang terakhir, kita juga akan latihan di kertas yang kemarin udah dibagiin dari wali kelas kalian. Oke? Disimpan baik-baik ya. Minggu depan ketika home visit, tolong kertasnya dikumpulkan lagi ke wali kelasnya masing-masing. Oke? Oke, let's go. Lesson 1 at the shopping mall. Nah, di sini kita ada sebuah teks. Di sini Ustazah akan membaca dulu, kemudian kalian juga akan membaca bersama-sama. Setelah itu, we will translate. Kita akan mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalian nggak cuma bisa membaca, tapi kalian juga akan mengerti artinya. The city mall. My city has a new mall. It is in the downtown area. The mall has 250 tenants. The tenant provides The tenant stores provide fashion, food, and entertainment. Many people in the city like to go to the mall on the weekends because the mall provides a movie theater, a game center, and a bowling alley. The mall also has a food court. Food court. If you're hungry, we can have lunch or dinner there. Besides the bowling alley, there are also a billiard Beside the bowling alley, there are also a billiard hall and a futsal field. Oke, jadi secara singkat, padat dan jelas, kita tahu ya, di teks ini dia membicarakan tentang mall. Kalau di Solo, mallnya itu ada macam-macam ya. Ada Solo Grand Mall, ada Solo Paragon, Solo Square, terus di Solo Baru ada Hartono Mall, dan lain-lainnya. Nah, di teks ini dia cerita bahwa di kotanya tuh ada sebuah mall. My city has a new mall. Di kotanya ada mall baru. It is in the downtown area. Lokasinya ada di pusat kota. Kalau di Solo, pusat kotanya contohnya apa tadi? Ya, betul. Ada Solo Grand Mall, ada Solo Paragon. Nah, itu contohnya ada di pusat kota. The mall has 250 tenants. Di dalamnya terdapat store. Jadi di dalam mallnya ini ada penyewa-penyewa. Ada 250 toko di dalam mallnya. Okay. The tenant stores provide fashion, baju, kerudung, celana, rok, sepatu, food ada makanan, dan entertainment. Entertainment di sini kalau misalnya di tempat kita di Solo ini ada time zone, itu termasuk entertainment. Kemudian ada cinema, bioskop, itu termasuk entertainment. Many people in the city like to go to the mall on the weekends. Orang-orang di kota suka pergi ke mall ketika weekend, Sabtu Minggu, because the mall provides a movie theater. Karena di mall itu terdapat bioskop, a movie theater,
a game center. Iya tadi ada time zone dan lain-lain. And a bowling alley. Bowling alley itu tempat bermain bowling. The mall also has a food court. Ya, semua mall ya rata-rata di Solo ada food courtnya. Food court itu tempat makan. If you are hungry? Yes, lapar. We can have lunch or dinner there. Lunch, makan siang. Dinner, makan malam. Besides the bowling alley, there are also a billiard hall and a futsal field. Kalau di mallnya yang di sini, di dalam teks, dia ada bowling, arena permainan bowling. Ada arena permainan billiard dan futsal. Gede banget ya berarti mallnya. Oke, selanjutnya. Nah, di lesson 2 ini ada grammar. Coba kertasnya sekarang diambil, kemudian diambil dulu buat persiapan, kemudian lihat ke layarnya. Kita belajar tentang dua hal di sini. Yang pertama, there is, dan yang kedua, there are. Apa Miss fungsinya there is dan there are? Aku sering banget tuh denger kata-kata ini tapi masih bingung. Nah, there is dan there are, mereka ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Bisa itu barang, atau orang, atau hewan, buah-buahan, dan lain-lain. Oke, kita lihat ya. There is plus singular nouns. Nah, singular nouns itu dalam bahasa Indonesianya, dia merupakan kata benda tunggal. Jadi kalau misalnya barangnya cuma satu, contohnya handphone, a handphone, satu handphone. Kita pakainya there is. There is a handphone. There is a handphone. Nah, contohnya yang kedua ada tulisannya di sebelahnya. There is a ship on the ocean. There is a ship on the ocean. There is a ship. Satu perahu on the ocean, di lautan. Oke. Ingat, di sini ada a dan ship, berarti kata a menunjukkan bahwa kapalnya hanya satu. Oke. Ini yang rumus pertama. Rumus pertama there is. Kemudian rumus kedua there are. Rumus kedua there is. Ada plus uncountable items. Nih, kalau dalam bahasa Indonesia, uncountable items itu contohnya air atau susu. Air atau susu kan nggak bisa kita hitung. Dia bisa dihitung ketika dia dimasukkan ke dalam tempat. A glass of water, satu gelas air. A glass of milk, satu gelas susu. Tetapi kalau misalnya nggak pakai a glass of, dia termasuk uncountable items. Kita pelan-pelan ya belajarnya ya. Nanti insya Allah selanjutnya Ustazah beri contoh yang banyak tentang uncountable items. Oke. Contohnya ini yang there is plus uncountable items. There is water on the table. There is water on the table. Ada air di meja. Kalau misalnya kita bikin contoh yang lain. There is water on the pool. Ada air di dalam kolam renang. Nah, betul seperti itu. Yang selanjutnya, grammar there are. Nah, there are itu plus plural nouns. Singular nouns itu hanya satu, kalau plural nouns itu lebih dari satu. Contohnya, there are papers on my bed. There are papers
papers on my bed. Ada kertas-kertas di tempat tidurku. Oke, plural nouns-nya di sini apa? Ya, papers. Karena paper, kertasnya ini lebih dari satu. Jadinya dia ketambahan S, papers. Kemudian, kalau misalnya kita udah tahu barangnya ini lebih dari satu, otomatis kita pakainya are. There are. Oke, tugas-tugas kemarin, minggu lalu yang udah dikerjakan, masih ada ya teman-teman, adik-adik semua yang salah menggunakan there is, there are. Ada yang penggunaan there is-nya betul, tapi dia penggunaan there are-nya salah. Nulisnya malah there is no. Bukan. Oke, nanti yang salah-salah tolong dibenerin lagi ya. Pakainya there is untuk yang tunggal atau barangnya satu, atau there are yang barangnya lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini di bawahnya ada note. There is dan there are digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Oke, kita udah belajar. There is untuk menunjukkan barang atau sesuatu yang berjumlah satu atau uncountable items. Kita tadi juga udah belajar ya. Yang selanjutnya, there are digunakan untuk menunjukkan barang atau sesuatu lebih dari satu. There is satu, there are lebih dari satu. 2, 3, dan seterusnya. Oke, di sini kalau masih belum paham, videonya bisa dikembalikan lagi, dipercepat ke belakang. Jadi kalian bisa mendengarkan apa yang Ustazah jelaskan. Oke, selanjutnya. Alright, kita sekarang udah sampai di exercise. Di sini akan ada attention to the picture and say your answer. Nah, di sini Ustazah udah siapin gambar-gambar, kalian tinggal nebak berdasarkan pakai kata tadi ya, there is atau there are. Oke, udah siap? Oke, let's go. Gambar pertama. 3 snakes. Oke, silahkan disusun kalimatnya. Ya, udah ada yang betul ya. There are, kita pakainya there are, good. Karena ada 3 snakes, ada lebih dari satu, berarti kita pakainya are. There are 3 snakes. There are 3 snakes. Oke, gambar selanjutnya sendiri ya. Right. There is a car. There is a car. Gambar selanjutnya. Ini yang tadi Ustazah bicarain ya. Milk. There is a glass of milk. There is a glass of milk. Oh wow. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ikan. Oke. Masih ada yang salah loh. Jawabannya, there are 13 fish. There are 13 fish. Oke. Nah, sekarang udah selesai. Silahkan di kertas yang tadi udah disiapkan, itu ada bagian terakhir yang ada dialog. Ada dialog A dan dialog B. Tugas minggu ini adalah silahkan kalian berlatih
berbicara dengan dialog ini, boleh pilih dialog A atau dialog B. Setelah itu direkam. Oke. Kalian latihan bicara ini boleh sama anggota keluarga, kakak, ibu, ayah, atau mungkin ada om, tante. Nah, setelah itu direkam kemudian dikirim ke Ustazah Nora. Oke? Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa untuk tetap belajar ya, meskipun kita lagi di rumah. Kita tetap belajar bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.